Assalamualaikum. Hai guys, gimana nih kabarnya? Pasti sudah bosan kan belajar di rumah, apalagi tidak dapat uang saku. Pasti bete kan? Daripada kalian bosan, yuk simak materi yang kami sampaikan. Dijamin seru dan tidak membosankan deh. Juga pasti akan menambah wawasan kalian. Nah, untuk materi yang akan kami sampaikan yaitu pentingnya Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kenalan dulu dengan kami yang imut-imut ini. Saya sendiri Zakiatul Mafiro, dan teman-teman saya ada Siti Nurjana dan Asyifaul Mufidah. Kami merupakan salah satu mahasiswa dari Yayan Kediri Prodi PGMI kelas C. Untuk materi pertama yang kita bahas adalah pentingnya Al-Quran dalam filsafat pendidikan Islam. Pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Untuk pelaksanaan pendidikan mengacu pada Al-Quran agar manusia bersifat dinamis, kreatif, dan religius. Al-Quran sendiri menjadi landasan utama sebagai doktrin yang berhubungan pada manusia, Tuhan, ibadah, sosial masyarakat, dan muamalah. Al-Quran mempunyai fungsi yang banyak dalam mengembangkan filsafat pendidikan Islam, yaitu 1. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sudah tertera dalam surah Bani Israil ayat 9. 2. Pemberi penjelasan pada seluruh fenomena dan kejadian kehidupan dan bisa memberi jawaban problem-problem manusia dan tertera dalam surah An-Nahl ayat 89. 3. Sebagai penyempurna dan membenarkan ajaran terdahulu atau meluruskan ajaran yang menyimpang dari syariat tertera dalam surat Al-Maidah ayat 48. 4. Sebagai obat dan rahmat bagi kaum muslimin dan memberikan ketenangan jiwa dan batin tertera dalam surah Al-Isra ayat 82. Pembahasan kedua, pentingnya hadis dalam filsafat pendidikan Islam. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, Sunnah atau hadis memiliki beberapa kedudukan penting dalam proses penetapan hukum atau sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ada beberapa posisi penting dalam sunnah atau hadis, yaitu 1. Mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. 2. Memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. 3. Penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran adalah hadis. Dan yang terakhir, memberi pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Pembahasan ketiga, contoh Al-Quran dan hadis dalam filsafat pendidikan Islam. Contoh Al-Quran dan hadis dalam filsafat pendidikan Islam. 1. Pendidikan keteladanan. 2. Pendidikan dengan adat kebiasaan. 3. Pendidikan dengan nasihat. Dan yang terakhir, pendidikan dengan perhatian dan pengawasan.